Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali Jejak Islam kembali lagi menyapa pemirsa. Dan Jejak Islam dari Aceh kali ini akan menelusuri beberapa masjid peninggalan ketika bencana tsunami terjadi pada tahun 2004 silam. Dan kali ini saya sudah berada di Masjid Rahmatullah yang terletak di Lampu'u, Aceh Besar. Dan seperti apa kondisi masjid yang berkubah hitam ini, kita akan langsung melihat. Yuk ikuti saya. Masjid Rahmatullah yang berada di kawasan Lampu'u ini didirikan pada tahun 1990, memiliki arsitektur yang hampir menyerupai Masjid Baitur Rahman yang ada di pusat kota Banda Aceh. Sebelum memasuki Masjid Rahmatullah, saya terlebih dahulu menaiki menara yang ada di sudut masjid untuk melihat panorama alam dari ketinggian kurang lebih 30 meter. Dan membayangkan bagaimana dahsyatnya gelombang tsunami menghantam bangunan masjid ini, namun tetap berdiri kokoh di antara bangunan lainnya. Pemirsa, dari ketinggian kurang lebih 30 meter inilah kita bisa menyaksikan indahnya pemandangan pantai Lampu'u. Dan dari sinilah gelombang tsunami menghantam kawasan ini dan hanya menyisakan satu bangunan yang menjadi saksi sejarah dahsyatnya gelombang tsunami 2004 silam, yaitu Masjid Rahmatullah Lampu'u Aceh Besar. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana dahsyatnya gelombang tsunami pada saat itu yang meratakan hampir seluruh bangunan di daerah ini rata dengan tanah. Masjid Rahmatullah yang letaknya tidak jauh dari pantai Lampu'u ini memiliki panorama alam yang indah dengan perpaduan laut dan pegunungan nan hijau. Berjarak lebih kurang 500 km dari pantai Lampu'u, kawasan ini pernah tersapu bersih oleh dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Banyak terdapat di berbagai media internet menunjukkan bagaimana porak-porandanya kawasan Lampu'u yang hanya menyisakan bangunan Masjid Rahmatullah. Dari atas sini, seluas mata memandang, terhampar hijau dan pegunungan yang mengelilingi kawasan Lampu'u. Terasa sangat nyaman, seakan sejarah masjid seperti tidak pernah mengalami gelombang dahsyat tsunami pada tahun 2004 silam. Sekilas kubah berwarna hitam dan didinding dengan ornamen yang juga menyerupai Masjid Baitur Rahman yang merupakan ikon masjid di Aceh. Pasca tsunami, masjid ini kembali dibangun oleh pemerintah Turki melalui organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah. Dan pada bagian sudutnya sengaja ditinggalkan seperti apa adanya pada awal tsunami menerjang. Puing-puing masjid yang runtuh dengan karang-karang yang ada di dasar laut yang tersapu hingga ke daratan.
Kini Masjid Rahmatullah telah berfungsi seperti sebelumnya. Segala aktivitas dan kegiatan peribadatan berjalan sebagaimana biasanya. Namun bedanya, saat ini Masjid Rahmatullah selain tempat peribadatan dan kajian keislaman, juga menjadi tujuan wisata religi bagi banyak orang, baik dari luar negeri maupun domestik. Dan untuk mengenang peristiwa tsunami, di bagian sudut halaman masjid dibangun galeri yang berisikan gambar-gambar dokumentasi pasca tsunami, agar masyarakat yang melihat dapat juga merasakan bagaimana kekuatan gelombang tsunami. Masjid Rahmatullah ini dibangun pada tahun 1990. Pada waktu itu kami di Lampu ada masjid dua. Berhubung masjid yang satu sudah kecil membutuhkan perluasan, maka sesuai dengan hasil musyawarah dibangunlah masjid yang baru. Sumber dana pada waktu itu berjumlah lebih kurang 1 miliar. Karena pada waktu pembangunan harga terus melonjak, maka masjid enggak sampai selesai, cuma tinggal 2 menara lagi. Dan siapnya pada tahun 1997 diresmikan oleh Bapak Gubernur Syamsuddin Mahmud. Pada waktu tsunami, masjid ini tidak begitu parah rusaknya, hanya dinding-dinding aja. Sehingga pada rehab rekon dibantu oleh pemerintah Turki, yaitu 2 unit menara dan kaca-kaca samping ataupun dinding-dinding. Masjid ini dapat menampung jamaah 4.000 orang. Kegiatan solat berjamaah 5 waktu dan ada pengajian tiap malam Kamis. Pada hari-hari biasanya, masjid ini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang dominannya orang luar negeri, khususnya Malaysia. Biasanya kalau hari-hari biasa ada wisatawan sekitar 70 sampai 100 orang, tapi kalau hari-hari libur itu bisa mencapai 700 orang. Ya, harapan kami selaku pengurus masjid kepada para pengunjung yang mengunjung ke sini untuk dapat kiranya menjaga kebersihan, di mana di sini tersedia tempat-tempat sampah. Kalau Anda membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Pemirsa, inilah tugu yang mencatat sejarah dari Masjid Rahmatullah Lampu. Dan di tugu ini tertulis masjid ini pertama kali dibuka itu pada 19 Maret 1990. Dan ketika Desember 2004 terjadi, masjid ini merupakan satu-satunya bangunan yang masih tersisa di kawasan ini. Pemirsa, tidak hanya Masjid Rahmatullah ini saja yang menjadi saksi bisu dari dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam di Aceh. Namun di Aceh masih banyak masjid-masjid yang masih berdiri kokoh hingga saat ini dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dan menjadi situs sejarah tsunami yang akan mengingatkan kita pada bencana dahsyat yang terjadi di Aceh.
Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah merupakan salah satu masjid yang berdampak pada saat tragedi gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Namun masjid ini tetap berdiri dengan kokohnya walaupun bangunan di sekitar masjid hancur dan rata dengan tanah. Nah pemirsa, pada saat gelombang tsunami menghantam Aceh pada tahun 2004 silam, kawasan Kecamatan Pekanbadak Aceh Besar ini merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak dari dahsyatnya gelombang tsunami. Dan hampir semua bangunan di daerah ini rata dengan tanah. Hanya tersisa satu masjid saja, yaitu Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah, Pekanbadak Aceh Besar. Nah pemirsa, di sini juga terdapat dokumentasi bagaimana kondisi Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah pada saat pertama kali baru saja terjadinya gempa bumi yang berkekuatan 9,8 skala Richter. Dan di sini terlihat memang bagaimana kondisi masjid ini hanya satu-satunya bangunan yang tersisa di antara porak-poranda bangunan yang runtuh pada saat itu. Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah merupakan salah satu masjid yang berdampak pada saat tragedi gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Namun masjid ini tetap berdiri dengan kokohnya walaupun bangunan di sekitar masjid hancur dan rata dengan tanah. Namun kini masjid ini telah kembali berfungsi seperti biasanya, dengan segala aktivitas keagamaan yang rutin diselenggarakan seperti kegiatan mengaji dan sholat berjamaah. Masjid yang terdapat di kawasan Pekanbadak ini pernah dijadikan pusat peringatan tsunami pada tahun 2018. Karena kawasan Pekanbadak sendiri termasuk kawasan yang berdampak paling parah pada tragedi gempa dan tsunami 2004 silam. Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah sendiri arsitekturnya hampir mirip dengan Masjid Rahmatullah di kawasan Lampu'u dengan ciri khas kubah hitam yang menyerupai Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Namun kini masjid ini telah kembali berfungsi seperti biasanya, dengan segala aktivitas keagamaan yang rutin diselenggarakan seperti kegiatan mengaji dan sholat berjamaah. Sebagai bukti masjid ini pernah dilanda gelombang tsunami, di sudut masjid sengaja digantungkan foto sesaat setelah kejadian gempa dan tsunami, agar masyarakat atau jamaah dapat merasakan bagaimana suasana saat setelah terjadi gelombang tsunami. Di Pekanbadak bukan hanya Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah saja yang menjadi situs tsunami. Namun ada juga situs yang menjadi tujuan bagi wisatawan asing khususnya Malaysia yang ingin tahu kedahsyatan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam. Nah pemirsa, tidak hanya Masjid Rahmatullah saja yang menjadi saksi dari dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 di Aceh. Namun di kawasan ini, daerah Pekanbadak Aceh Besar, terdapat juga salah satu situs yang mengingatkan kita kepada kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan situs ini menjadi situs peninggalan dari jejak Islam yang ada di Aceh.
Nah pemirsa, inilah bukti dari dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi di Aceh, yaitu kubah masjid ini yang seberat 80 ton bisa terombang-ambing dalam gelombang tsunami yang amat sangat dahsyat pada saat itu, yang terbawa kubah ini dari masjid sebelumnya di kawasan Lam Tengoh, Pekanbadak Aceh Besar, sejauh 2,5 km. Subhanallah pemirsa. Kubah masjid yang seberat 80 ton ini adalah kubah Masjid Jami yang berada lebih kurang 2,5 km jaraknya dari tempat semula, yaitu Masjid Jami. Dapat kita bayangkan bagaimana kekuatan gelombang tsunami pada saat itu yang meluluhlantakkan kawasan Pekanbadak ini. Kini kubah masjid ini menjadi tujuan wisata tsunami yang paling ramai dikunjungi pada saat akhir pekan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Terdampar di tengah persawahan, kubah masjid ini menjadi objek wisata baru bagi masyarakat Aceh. Dengan ramainya para wisatawan berdatangan menjadikan berkah tersendiri bagi masyarakat yang berada di sekitar situs ini. Nah pemirsa, kalau pemirsa datang ke situs wisata ini, pemirsa wajib masuk ke dalam kubah masjid ini untuk merasakan dan juga mengingat bagaimana pada saat gelombang tsunami menghantam Aceh pada tahun 2004. Dengan melihat lebih dekat kubah masjid ini, kita baru dapat merasakan betapa besarnya kubah ini. Namun dengan mudahnya gelombang tsunami mengombang-ambingkan kubah seberat 80 ton ini bagai kapas yang ditiup angin. Pada bangunan kubah ini terlihat masih bagus tanpa ada kerusakan yang berarti. Nah pemirsa, sekarang kita sudah tiba di Ulelhu, Banda Aceh, dan kawasan Ulelhu ini merupakan salah satu destinasi wisata untuk masyarakat kota Banda Aceh. Namun pemirsa, siapa sangka ternyata di balik itu semua pada saat gelombang tsunami menghantam daratan Aceh pada tahun 2004, kawasan Ulelhu ini juga merupakan kawasan yang paling terdampak dan juga banyak bangunan yang runtuh dan juga aktivitas masyarakat menjadi lumpuh pada saat itu. Dan tempat-tempat ibadah juga menjadi porak-poranda. Dan ada satu masjid yang sampai saat ini masih berdiri dengan megahnya, yaitu Masjid Baitur Rahim Ulelhu, Kota Banda Aceh. Dan seperti apa megahnya masjid ini? Langsung kita lihat. Masjid Baitur Rahim yang berada di kawasan wisata Ulelhu, Kota Banda Aceh, juga merupakan salah satu bangunan masjid yang menjadi saksi bisu kedahsyatan gelombang tsunami. Bangunan yang tepat berada di pinggir pantai Ulelhu ini juga satu-satunya masjid yang bertahan dari bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Di mana-mana kawasan Ulelhu ini yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia adalah kawasan yang paling parah. Diperkirakan ratusan rumah kini berada di dasar pantai Ulelhu,
akibat pergerakan tanah pada saat gempa terjadi. Bangunan Masjid Baitur Rahim sendiri berbeda dengan masjid sebelumnya yang hampir menyerupai bangunan bersejarah Masjid Baitur Rahman. Jendela-jendela yang terpasang di dindingnya terbuat dari kayu yang berarsitektur seperti bangunan pada zaman Belanda. Masjid Baitur Rahim adalah masjid peninggalan Sultan Aceh pada abad ke-17 yang sebelumnya bernama Masjid Jami. Masjid yang sudah mengalami beberapa kali renovasi namun tetap meninggalkan aslinya pada bagian depan masjid. Bertahan pada saat gempa dan tsunami terjadi tahun 2004 dan hanya mengalami sedikit kerusakan, sehingga masjid ini sangat dikagumi oleh masyarakat Banda Aceh sebagai simbol kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, Masjid Baitur Rahim ini dibangun oleh Tengku Tengo pada tahun 1924 dengan bantuan dari swadaya masyarakat. Dan masjid ini juga menjadi bangunan untuk berlindung masyarakat pada saat musibah tsunami terjadi di Aceh. Dan pemirsa, kita sudah melihat beberapa bangunan masjid yang sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun bencana tsunami, gelombang tsunami yang amat sangat dahsyat terjadi di Aceh. Dan akhirnya saya Yulia Usfa, inilah Jejak Islam dari Aceh.